Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Purpro Study. Jadi kanal YouTube Purpro Study merupakan kanal YouTube yang membahas tentang tutorial-tutorial matematika maupun fisika. Bagi kamu yang baru pertama kali berkunjung di sini, silakan subscribe saja supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami. Dan di kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi. Di sini sudah ada dua soal, dan kebetulan kedua soal ini adalah kedua soal seleksi lomba statistika pada tahun 2022 yang lalu. Jadi langsung saja kita kerjakan nomor 18 dulu. Nah, di soal nomor 18 ini sudah diketahui sebuah fungsi yang saya beri garis. Pada saat fungsinya atau saat fungsi tersebut x-nya diganti 3 atau disubstitusi dengan nilai 3, hasilnya adalah 5. Sedangkan saat disubstitusi x sama dengan 9, hasilnya adalah 10. Pertanyaannya, berapakah hasil fungsi tersebut ketika disubstitusi nilai x sama dengan 12? Kita bisa tuliskan dulu fungsi yang ini. Kita lihat fungsi yang pertama, f3 sama dengan 5. Artinya, suatu fungsi yang mengandung nilai x sama dengan 3, hasilnya adalah 5. Nah, kita bisa meletakkan angka 5 di kanan ujung. Jadi, di sini kita ganti nilai x-nya dengan 3. Perlu kalian ketahui kalau A ini adalah koefisien, X ini adalah variabel, sedangkan B adalah konstanta. Di sini kita belum tahu berapa nilai A dan berapa nilai B. Jadi kita cari tahu dulu menggunakan informasi yang ada. Nah, di sini kita bisa tukar posisi 3 dan A-nya. Untuk fungsi yang kedua, berarti kita pakai fungsi yang atas ini juga, tapi ganti x-nya dengan 9, sehingga menjadi 9a ditambah b sama dengan 10. Jadi kita sudah punya dua persamaan atau dua rumus. Yang atas ini adalah persamaan pertama, sedangkan yang bawah adalah persamaan kedua. Apa yang akan kita lakukan? Jadi ketika kita memiliki dua persamaan, kebetulan memiliki huruf yang sama atau koefisien yang sama gitu ya, maka kita bisa gunakan eliminasi dan substitusi. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui berapa nilai A dan berapa nilai B. Jadi, kita bisa tulis kembali persamaan pertama adalah 3A tambah B sama dengan 5. Sedangkan persamaan kedua adalah 9A ditambah B sama dengan 10. Kebetulan ini B-nya kan tunggal, jadi bisa kita eliminasi. Caranya tinggal kita kurangkan aja. Jadi B dikurang B hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis, bisa kita coret. Sedangkan 3A dikurang 9A adalah negatif 6A. 5 dikurang 10 adalah negatif 5. Akhirnya kita bisa mendapatkan bahwa nilai A adalah 5/6. Dari sini kita sudah melakukan eliminasi. Selanjutnya kita melakukan substitusi untuk mencari nilai B. Caranya kita gunakan nilai A. Oke, jadi kita bisa pilih salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan pertama saja. Tiga A kita ganti A-nya dengan 5/6. Oh ya, ini kan negatif, ini negatif. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Sama seperti negatif dikali negatif hasilnya juga positif. Oke, benar ya persamaan yang pertama. Maka bisa langsung kita kerjakan.
3 dikali 5 itu berarti 15 per 6 ditambah B. Nah ini B ya, bukan 6, sama dengan 5. Jadi kita ingin mencari nilai B, maka B sama dengan 5. Ini kan tandanya positif. Kita akan memindahkan ke sebelah kanan atau ke ruas kanan. Jadi tandanya berubah menjadi negatif. Nilainya tetap, hanya berubah tanda. Oke, bagaimana cara mengurangkan seperti ini? Jadi kita kalikan 5 dikali 6, yaitu 30 kan. 5 dikali 6 dikurang 15 per 6. Maka nilai B sama dengan 5 dikali 6, 30. 30 dikurang 15 ya kan, 15 per 6. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai B 15 per 6. Nah, tujuan kita tadi adalah mencari nilai F12 atau nilai fungsi ketika X-nya sama dengan 12. Jadi kita kerjakan di sini saja. Pada saat X-nya sama dengan 12, maka F12 ya ini kan Fx gitu ya. F12 artinya X-nya kan 12. Maka AX ditambah B sama dengan berapa kan? Artinya A kan yang ini ya. Yang ini 5 per 6 dikali X nya 12. Ini nih X nya 12 ditambah B 15 per 6 ya ini kan. 5 per 6 dikali 12 berarti 12 dibagi 6 itu 2 kali 5 10 ditambah 15 per 6 berarti 10 dikali 6. Jadi 10 ditambah 15 per 6 itu 10 nya dikali 6 ditambah 15 per 6, semuanya per 6. Berarti 60 ditambah 15 itu sekitar 75 dibagi 6. Oh, ternyata hasil ini masih terlalu besar. Kita bisa sederhanakan. Jadi penyebut atau pembilang dan penyebut kita bagi dengan 3. Ini kan 3 dibagi 3 kan 1 gitu ya. Jadi sama-sama kita bagi 3. 75 dibagi 3 itu 25, sedangkan 6 dibagi 3 itu 2. Nah, inilah jawaban dari fungsi ketika X-nya bernilai 12. Baik, sebelum ke nomor 19, kami mau mengingatkan lagi, jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like, jika kamu ingin berlangganan silahkan subscribe, dan jika ada yang masih belum paham, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, kita buat garis dulu, garis pemisah. Kita lanjut kerjakan nomor 19. Jadi ada suatu fungsi. Fungsinya ini berbentuk akar. Yang dicari adalah domain dari fungsi tersebut. Oke, kita tulis kembali fungsinya. Akar dari X kuadrat dikurang 5X per X ditambah 2. Yang ditanyakan adalah domain. Nah, apa sih domain itu? Jadi domain itu adalah daerah asal atau input atau data masukan. Biasanya daerah asal atau input atau data masukan itu berhubungan dengan X. Maksudnya, angka berapa sih yang bisa kita masukkan atau kita substitusi ke nilai X yang ada di fungsi ini agar fungsi yang berbentuk akar ini terdefinisi atau fungsi yang bentuk akar ini bisa dikerjakan. Jadi X-nya ini berapa gitu, nilainya berapa, 1 kah, 2 kah, 10 kah, atau berapa, sehingga bisa digunakan oleh fungsi tersebut dan bisa terdefinisi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita ingat dulu konsep akar. Misalkan begini, akar 4 itu nilainya pasti 2. Akar negatif 4, nah imajiner ya, nilainya imajiner. Tapi kan kita nggak mau ya imajiner. Ini kan sama aja dengan akar 4 dikali akar min 1, berarti 2 akar min 1 kan, atau 2 imajiner.
Nah, kita nggak mau hasilnya imajiner, kita mau hasilnya adalah bilangan real. Kalau akar 0 berapa ya? Akar 0 itu ya 0. Karena 0 kali 0 ya tetap 0. Oleh karena itu, yang di dalam akar tidak boleh negatif. Ingat, karena kalau angka di dalam akar adalah negatif, maka hasilnya adalah bilangan imajiner. Kita nggak mau gitu. Jadi, yang di dalam akar ini, nah, yang saya beri lingkaran ini, yaitu siapa? X kuadrat dikurang 5x per X ditambah 2, itu dia nggak boleh negatif. Kalau 0 boleh nggak? Boleh dong. Dia boleh bernilai 0 dan boleh bernilai positif. Berarti tandanya begini kan? Artinya yang di dalam akar ini tadi minimal dia bernilai 0. Makanya ini ada tanda sama dengan 0. Dan maksimalnya ya harus lebih dari 0. Bisa 1, 2, 3, 4 atau positif. Yang penting dia nggak boleh negatif, oke? Yang kedua, coba perhatikan bagian penyebut atau bagian yang bawah ini, atau yang saya beri kotak, yaitu X ditambah 2. Oke, sebelum kita ke sini, misalnya 4 dibagi 2, itu hasilnya adalah 2. 4 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 2. Boleh dong negatif 2. Sekarang 4 dibagi 0, berapa ya kira-kira? Ya, jawabannya adalah imajiner. Jawabannya adalah tak hingga atau tak terhingga. Tak hingga itu apa ya? Tak hingga itu adalah nilainya sangat besar. Sangat besar. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Artinya, bagian penyebut ini tidak boleh 0. Oleh karena itu, X plus 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini tanda tidak boleh sama dengan. Sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 2. Pak, kok jadi negatif 2? Jadi ini kan positif 2 ya. Kita pindahkan ke kanan atau ke ruas kanan, ya tandanya jadi berubah. Nah, ini yang pertama tadi. X tidak boleh sama dengan negatif 2. Yang bawah sudah, berarti yang atas juga dong harus. X kuadrat dikurang 5x harus sama dengan 0 ya enggak? Atau lebih besar dari sama dengan 0. Kita sesuaikan dengan yang ini. Nah, yang bawah tadi dia nggak boleh 0. Kalau dia 0 ya hasilnya tak hingga. Nah, kita nggak mau gitu kan. Nah, jadi gini, X kuadrat ini kan bisa dipindahkan ke kanan menjadi 5x, negatif jadi positif. Nah, ini bisa kita bagi, jadi sisa X lebih besar dari sama dengan 5. X tidak boleh sama dengan negatif 2, dan X lebih besar dari sama dengan 5. Oke, kita lanjut di halaman sebaliknya. Pertama, X tidak boleh sama dengan negatif 2, dan X harus lebih besar dari atau lebih besar sama dengan 5. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk garis bilangan. Sumbu X itu ya. Karena ini kan X. Di sini ada 0, di sini ada 5, ya ini 5 ya. Tapi bentuknya adalah selang tertutup. Bulatan hitam ini namanya selang tertutup. Sedangkan yang negatif 2 dia selang terbuka. Karena tandanya tidak sama dengan. Oke, kita ingat kembali rumusnya tadi seperti ini kan. X kuadrat min 5x plus atau per X plus 2 lebih besar dari sama dengan 0. Kita bisa melakukan pengujian. Coba kita uji bentuk ini tadi ketika X nya sama dengan 0, yang ini nih. Maka 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 per 0 ditambah 2, hasilnya berapa ya? Ini 0, ini pasti 0 dibagi 2, 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Lebih besar sama dengan dari 0? Ya benar ya, sama dengan dari 0. Oke, berarti batasnya di sini. Batasnya di sini sampai ke angka negatif 2 kan? Yang memenuhi itu di sini. Di sini kan ada negatif 1 juga. Oke, kita uji. X sama dengan negatif 1. Maka negatif 1 dikuadratkan bersama persamaan ini ya.
dikurang 5 dikali negatif 1 per negatif 1 ditambah 2. Apakah dia lebih besar dari 0? Ya, kita hitung. Ini adalah 1 plus 5 per 2 kurang 1, 1. 6 dibagi 1, 6. Oh, ternyata memang benar, 6 itu lebih besar dari 0. Oh, berarti ini memenuhi. Kalau di sini tidak memenuhi ya. Jadi yang lebih kecil dari negatif 2 itu tidak memenuhi. Sekarang kita coba yang ini deh. 2. Oke, titik 2. Berarti X-nya sama dengan 2 dong. Yang ini tadi. Sama, kita pakai rumus yang ini juga. Berarti 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 per 2 ditambah 2. Harusnya udah lebih besar dari 0 ya kan, harusnya. 2 kuadrat berapa ya? 4 dikurang 10 per 4. Apakah dia lebih besar dari 0? Ternyata tidak. Ini saja sudah negatif. 6 per 4. Ya, ini udah negatif. Ya, berarti di sini tidak memenuhi. Nah, yang ini memenuhi nggak? Pasti memenuhi. Karena lihat syarat ini. X-nya harus lebih besar sama dengan dari 5. Panahnya kan ke kanan. Ya, berarti arahnya juga ke kanan gini kan. Nah, berarti penyelesaiannya di sini. Yang di R0 inilah penyelesaiannya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa domain untuk fungsi yang ini tadi adalah X sedemikian hingga X-nya harus lebih besar dari 2 tapi kurang dari sama dengan 0, dan X-nya harus lebih besar dari sama dengan 5, dengan X itu himpunan bilangan real. Nah, itu jawabannya. Oke, cukup sekian pembahasan 2 soal ini. Jika kamu masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.